Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 445, memurnikan naga ilahi primordial lainnya. Huang Xiaolong mengerti bahwa kakak seniornya membujuknya demi kebaikannya sendiri, namun, jika benua 10 penjuru memiliki rumput dewa naga yang dia butuhkan, Huang Xiaolong bertekad untuk melakukan perjalanan itu. Dia menghadap si Plus Fantian dan berkata, rumput dewa naga ini sangat penting bagiku, oleh karena itu perjalanan ke benua 10 penjuru ini tidak dapat dihindari. Mendeteksi keyakinan dalam suara Huang Xiaolong, si Fantian tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Selanjutnya, si Fantian menceritakan pengalamannya ketika ia menjelajah ke lembah naga racun sehingga Huang Xiaolong memiliki sedikit pemahaman tentang tempat itu. Huang Xiaolong diam-diam memperhatikan semua yang dikatakan kakak seniornya. Awalnya, dia berencana untuk tinggal di Kekaisaran Buddha terberkati untuk memurnikan dua naga suci primordial, tetapi mengetahui bahwa ada rumput dewa naga di benua 10 penjuru, Huang Xiaolong mengubah rencananya. Setelah tinggal selama 2 hari lagi di Istana Buddha terberkati, Huang Xiaolong berangkat ke benua 10 penjuru. Ketika dia pergi, si Plus Xiaofei berjalan bersamanya sampai 10.000 li di luar kota Kekaisaran Buddha yang terberkati. Saat dia berbalik untuk pergi, si Plus Xiaofei tiba-tiba memeluknya dan bersumpah, "Kakak Huang, aku akan berlatih keras." Kemudian dia berbalik dan pergi. Huang Xiaolong melihat sekilas keengganan dan kesedihan di matanya. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong berbalik dan terbang ke udara, semakin menjauh dari kota Kekaisaran Buddha yang terberkati. Sebelum pergi ke benua 10 penjuru, Huang Xiaolong memutuskan untuk membuat jalan memutar kecil menuju ruang rahasia di dasar Broken Tiger Reef untuk menemui keluarganya. Sudah lama sejak dia meninggalkan ruang rahasia dan Huang Xiaolong bertanya-tanya apakah orang tua dan saudara kandungnya baik-baik saja. Selain itu, dia berencana untuk memurnikan dua naga dewa purba lagi di ruang rahasia yang mulia. Terbang sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong mencapai ruang rahasia yang mulia 5 hari kemudian. Kembalinya Huang Xiaolong langsung membawa ledakan keceriaan dan kegembiraan di ruang yang mulia, suara tawa memenuhi udara. Dalam waktu kurang dari setahun sejak Huang Xiaolong pergi, semua orang telah meningkat pesat. Adiknya, Huang Xiaohai sudah menjadi Xiantian tingkat kedua, Fei Hou telah memasuki alam Xiantian tingkat ketiga dan merupakan ahli puncak alam Xiantian tingkat ketiga awal, sedangkan Marshal Hautian telah mencapai alam Xiantian tingkat keempat. Setelah mengambil 100 pil Raja Hantu yang diberikan oleh Huang Xiaolong, kekuatan Yu Ming saat ini telah mencapai batas puncak setengah Sein. Meskipun ia belum menembus alam Sein, itu hanya masalah waktu. Orang tuanya, Huang Peng dan Suyan, tampak semakin muda dengan pil dan ramuan roh yang diberikan oleh Huang Xiaolong. Meskipun kultivasi mereka berdua mandek di puncak Hautian Orde ke-10 akhir, seorang ahli alam Xiantian Orde pertama rata-rata bukanlah lawan mereka. Kakaknya Huang Min dan Guo Tai sama-sama naik 1 tingkat, sedangkan keponakannya, Guo Xiaofan, telah tumbuh jauh lebih tinggi. Pada usia 7 tahun, semangat bela dirinya bangkit dan ia mulai mengolah ki pertempuran. Yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa jiwa bela diri Guo Xiaofan adalah jiwa bela diri yang sangat berbakat, meskipun hanya jiwa bela diri tingkat 11 tingkat pertama. Dengan bimbingan Huang Xiaolong, Guo Xiaofan memiliki peluang bagus untuk menembus alam Sein. Setelah menghabiskan 10 hari tanpa beban dan bersantai bersama keluarga, Huang Xiaolong sekali lagi berlatih secara tertutup untuk memurnikan naga dewa primordial. Kali ini, Huang Xiaolong berencana untuk memurnikan naga air dewa primordial. Seperti naga api, naga air berada pada peringkat terbawah di antara 13 naga dewa primordial yang dimiliki Huang Xiaolong, yang membuat proses pemurnian menjadi lebih mudah. Dia duduk bersila di tengah-tengah formasi 10 Buddha setelah menelan 8 batang rumput dewa naga. Sambil menarik napas, Huang Xiaolong membuka mulutnya dan mulai menghisap esensi naga sejati elemen air biru samar yang perlahan melayang keluar dari mayat naga air dewa purba, berasimilasi ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Pada kontak pertama, energi yang luar biasa mengalir ke setiap sudut tubuh Huang Xiaolong, sangat dingin. Ini adalah sensasi pertama Huang Xiaolong, kemudian, kesejukan itu berubah semakin dingin, mirip dengan potongan-potongan es berusia ribuan tahun yang tidak dapat dicairkan. Seiring berlalunya waktu, kulit, rambut, alis, dan seluruh tubuh Huang Xiaolong berubah menjadi biru. Tepat ketika Huang Xiaolong merasa tidak tahan lagi dengan dinginnya, energi hangat muncul dari dalam tubuhnya. Sumber energi hangat ini berasal dari esensi sejati naga api ilahi purba yang telah disempurnakannya. Energi hangat menyebar, mengurangi rasa dingin di dalam tubuhnya, menghadirkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Cahaya biru dan merah menyala terus menyatu. Seluruh kuil sumi bersinar terang dengan cahaya biru dan merah yang menyelimuti Huang Xiaolong, sosoknya tidak terlihat lagi. Mirip dengan saat ia memurnikan naga api, Huang Xiaolong bermimpi panjang. Dalam mimpinya, ia berubah menjadi naga air dewa purba. Waktu terus berlalu, Huang Xiaolong perlahan-lahan terbangun pada satu titik.
Cahaya biru kristal bersinar di pupilnya saat dia membuka matanya, ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan tetesan air yang berubah menjadi lautan biru kecil. Tetesan-tetesan itu adalah energi unsur air paling murni yang tersembunyi di alam. Dengan lambaian tangannya, tetesan air biru berkumpul dan berubah menjadi naga air biru, berenang di lautan biru. Saat tangan Huang Xiaolong berhenti, naga air itu hancur dan menghilang. Setelah memurnikan naga air, Huang Xiaolong menemukan bahwa air dan api sebenarnya saling melengkapi, seperti keseimbangan antara yin dan yang. Tubuh esensi naganya sekali lagi ditingkatkan, meskipun masih sangat lembut. Huang Xiaolong mengerahkan ki pertempurannya dan benar-benar mencoba meregangkan tubuhnya, memanjang lebih dari 100 meter. Tidak peduli bagian mana atau arah mana, ia mampu meregangkan tubuhnya hingga batas tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sebelumnya. Itu juga jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli Saint Realm Ordo ke-10. Huang Xiaolong tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu setelah memurnikan naga air Dewa Purba. Selain itu, ki pertempurannya telah menembus ke alam Saint tingkat 6, perbedaan yang sangat besar dari alam Saint tingkat 5. Esensi sejati dan kekuatan spiritualnya juga meningkat pesat. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali duduk di tengah formasi 10 Buddha, berencana untuk melanjutkan penyempurnaan naga dewa primordial kedua. Yang berikutnya dipilih Huang Xiaolong adalah naga hitam. Di antara 13 naga dewa purba, naga hitam menduduki peringkat tengah dalam hal kekuatan. Dia memilih naga hitam berikutnya karena salah satu roh bela dirinya adalah naga hitam. Ia percaya bahwa memurnikan naga hitam dewa purba akan membawa manfaat besar bagi jiwa bela diri naga hitamnya. Untuk memurnikan naga hitam ini, Huang Xiaolong menelan semua 9 batang rumput dewa naga yang tersisa sekaligus. Berlalunya waktu. Beberapa helai esensi sejati naga hitam memasuki tubuh Huang Xiaolong. Yang mengejutkan Huang Xiaolong kali ini adalah kenyataan bahwa tidak ada rasa sakit, sebaliknya ia ditelan oleh kegelapan yang tak berujung. 1 tahun dan 2 bulan berlalu. Di ruang rahasia yang mulia, Huang Peng, Suyan, dan yang lainnya menunggu dengan sabar sampai Huang Xiaolong keluar dari latihannya yang tertutup. Sebelum memasuki pengasingannya, Huang Xiaolong memberitahu mereka bahwa kali ini dia mungkin akan mengasingkan diri selama 14 bulan. Sekarang, sudah 14 bulan. Saat Huang Peng, Suyan, dan yang lainnya menunggu Huang Xiaolong keluar, getaran besar tiba-tiba datang dari pintu masuk ruang yang mulia. Wajah semua orang menegang. Apa yang terjadi? Tanya Huang Peng. Patriark Huang, biarkan aku pergi melihatnya. Yu Ming berkata dengan hormat. Dalam sekejap, dia menghilang, tetapi segera, dia kembali, penuh dengan luka berdarah. Yu Ming guru. Huang Peng, Fei Ho, dan semua orang terkejut saat mereka bergegas ke sisi Yu Ming. Patriark Huang, ini tidak baik. Ruang rahasia yang mulia ini telah ditemukan oleh orang lain, orang-orang ini berasal dari kota naga salju. Yu Ming menghela napas berat, memuntahkan seteguk darah setelah hampir tidak mengucapkan kata terakhir.